Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain, tidak apa-apa kalau mau gabung. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Kita ketemu kembali di kuliah kecerdasan buatan ya. Ini sebenarnya sudah mau topik-topik terakhir. Seharusnya masih ada Natural Language Processing, NLP itu ada di bukunya Modern AI itu ya. Tapi kayaknya kok tidak terkejar ini. Ini kita sampai di ini saja ya. Setelah kemarin fuzzy type 1, fuzzy type 2, kemudian neural. Nah, hari ini harusnya deep learning kan. Dari dari buku yang kita acu itu, seharusnya kita deep learning. Nanti yang NLP-nya Anda belajar sendiri ya. Atau mungkin nanti sekedar ini yang ada di introduction barangkali. Tapi mengingat waktu kita, coba Anda lihat di pertemuan ini kan jadwal Anda nanti UAS-nya kan tanggal 5 ya. UAS Anda tanggal 5, kita masih ada 2 pertemuan. Nah, maksud saya 2 pertemuan ini Anda yang ingin mempresentasikan tugas Anda, silakan ya. Jadi kan Anda nanti buat riset kecil, memanfaatkan apa yang sudah Anda pelajari, mulai belajar fuzzy type 1, fuzzy type 2, kemudian neural, kemudian deep learning yang hari ini. Misalnya Anda mau buat riset bersama kelompok, Anda boleh sendiri karena ini masa pandemi, boleh tidak harus berkelompok ya. Tapi kalau mau berkelompok, ya terserah, misalnya berapa orang, 3 mungkin ya. Misalnya nanti 3 orang ini bikin riset kecil, boleh tentang fuzzy type 1, boleh aplikasi tentang fuzzy type 2, boleh tentang penerapan dari neural atau dari deep learning. Ya seininya Anda lah ya, yang Anda kuasai ya. Anda menguasai yang mana, Anda coba belajar serius di 2 minggu terakhir untuk mencoba bikin aplikasi sederhana. Boleh real time, boleh tidak real time ya. Boleh Anda gabung dengan mata kuliah lain. Jadi Anda kan mungkin mengambil mata kuliah ACVK ya. Ini komputer visi. Komputer visi itu bisa digabung juga dengan kecerdasan buatan. Atau mungkin Anda ngambil mata kuliah lain, pilihan microcontroller, juga bisa digabung dengan kecerdasan buatan. Jadi Anda sekalian ngerjakan bisa untuk banyak mata kuliah sebenarnya. Nanti mungkin saya beri contoh beberapa kemarin sudah ya, contoh-contoh yang berbasis fuzzy type 1, fuzzy type 2, neural. Neural kemarin kita sudah coba untuk menyelesaikan gerbang XOR sederhana. Meskipun untuk menyelesaikan gerbang XOR, tapi sebenarnya yang kemarin bisa juga digunakan untuk sistem prediksi secara umum ya. Nah, mungkin nanti dengan cara yang sama kita bisa selesaikan menggunakan deep learning ya. Jadi sebenarnya kemarin yang waktu kita belajar neural menggunakan Keras itu sebenarnya juga dipakai untuk menyelesaikan deep learning ini ya. Kenapa ya? Karena deep learning ini kan sebenarnya perkembangan atau perkembangan neural yang sudah diteliti lagi oleh orang-orang ya. Jadi orang-orang mungkin agak nggak mau nyebut neural lagi, padahal dalamnya sebenarnya adalah neural network ya. Dalamnya neural network, cuma orang lebih ke arah penerapannya itu dibuat lebih banyak hidden layer-nya ya. Maka dia lebih kedalamannya lebih ini, jadi komputasinya juga lebih kuat. Bahkan mungkin sekarang orang juga sudah mulai memanfaatkan GPU ya, graphical processor unit itu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di deep learning ya. Oke, nanti banyak sekali ininya tipe-tipe deep learning. Mungkin sebelumnya ada baiknya yang tadi saya kirim itu saya peroleh waktu ikut workshop deep learning di LIPI bersama Dr. Dede ya.
Itu mungkin bisa dibaca-baca untuk introduction dari deep learning. Tapi sebenarnya deep learning tidak ada sesuatu yang baru. Dia hanya kelanjutan dari neural yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ya, yang ini dari Ilman Partide ini yang dulu memberikan workshop ke saya waktu saya ikut di LIPI. Saya lupa tahun berapa itu, 2016 atau 17. Nah ini, itu kan sudah saya kirim tadi ya, ini waktu workshop itu. Jadi pada intinya sih mungkin waktu saya menjelaskan tentang neural, ini diulang lagi sebenarnya di sini ya. Cuma dia lebih spesifik nanti di deep learning ini kan perkembangan dari neural, itu ngambil beberapa arsitektur ya mungkin cukup terkenal sekarang, di antaranya deep feed forward network ya, CNN, Convolutional Neural Network. Ini banyak anak-anak mahasiswa tugas akhir ngambil arsitektur yang CNN ini ya. Kemudian riset-riset di deep learning cukup banyak perkembangan saat ini yang mungkin Anda bisa cari di internet. Kata kuncinya deep learning di GitHub cukup banyak. Mereka biasanya ngasih juga skripnya. Itu di internet cukup banyak. Berbasis open source Python ya. Pada intinya mungkin dari gambaran ini, di kita kan kalau AI itu posisinya yang kita pelajari kan yang besar ini. Jadi himpunan besarnya ini adalah AI ya. Ini yang kita pelajari. Kemudian lebih spesifik lagi, di dalamnya ini ada machine learning. Nah, ini yang di dalamnya ini ada machine learning ya. Nah, kemudian di dalam machine learning ini masih ada lagi apa? Ini representation learning dan lain-lain ya di dalam machine learning ini. Kemudian di dalamnya lagi, lah ini baru ada deep learning ya. Nah, kita deep learning posisinya ini sebenarnya sudah lebih fokus. Jadi deep learning ini juga bagian dari machine learning, juga bagian dari AI ya. Seperti itu dari gambarannya ini. Mungkin kayak teori-teorinya ini bisa Anda sambil baca sendiri. Pada intinya dia memang hampir samalah dengan neural ya. Dia cukup bagus untuk klasifikasi, untuk clustering ya, untuk proses-proses pengenalan ya, recognition dan lain-lain. Ini yang paling penting di di deep learning. Di deep learning biasanya digunakan untuk mengekstraksi fitur ini kalau di computer vision atau yang bekerja dengan gambar atau video. Biasanya deep learning digunakan untuk mengekstraksi fitur ya. Jadi dari gambar menjadi sesuatu informasi yang lebih berguna ya. Tentunya bisa dalam bentuk histogram ini ya, warna ya. Dengan warna yang berbeda ini dari gambar ini ya, dari gambar pemandangan ini itu kan susah ini gambar pemandangan apa. Nah, tetapi begitu kita ekstrak fiturnya, kemudian kita analisis menggunakan model. Nah, model ini nanti bisa ditirukan oleh arsitektur deep learning ya. Ya, neural juga bisa, deep learning juga bisa. Pada seperti itu intinya penerapan deep learning. Ini mungkin beberapa di penelitian tentang deep learning perkembangannya ya. Sebenarnya neural kan di sini ya, tahun 50-an, kemudian di 2000 berapa ini baru banyak orang meneliti tentang deep learning ya. Dan seterusnya sampai sekarang 2020 mungkin di sini. Mungkin ini diperkirakan regresinya masih akan naik, nanti sampai 2000 sekian ini orang masih akan tetap meneliti, memanfaatkan deep learning. Ya, salah satu arsitektur yang banyak digunakan di deep feed forward network. Salah satunya, ya ini bentuknya kan mirip neural saja ya. Dari neural seperti biasanya kita pelajari di neural network. Ini misalnya digunakan untuk mengenali gambar-gambar ini. Disesuaikan arsitekturnya, berapa jumlah hiddennya. Nah, ciri khas dari deep learning itu biasanya hidden layer-nya ini banyak ya. Kalau neural network mungkin 1-2, nah di deep learning ini bisa sangat banyak ya. Tergantung fitur yang mau diekstrak, apakah sudah cukup memberi informasi
atau belum ya. Nah, ini salah satu gambarannya, mirip banget ya, atau memang persis sebenarnya ya, dengan neural yang kita pelajari. Neural network kan bentuknya juga seperti ini, dan di dalam node ini masing-masing ada fungsi aktivasi seperti biasanya ya. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di apa namanya, di neural, termasuk fungsi aktivasi yang biasa dipakai, bisa sigmoid, tangen hiperbolik, kemudian rectifier linear unit, ReLU ya. Dan seterusnya ini mungkin bisa kita skip saja. Kemudian ada istilah dropout. Dropout ini kan neural ini dia bekerja untuk mengekstrak fitur. Nanti suatu saat untuk mempercepat proses komputasi, beberapa yang tidak ada linknya dengan yang lain bisa di drop ya. Jadi lebih efektif. Jadi saya kira ada yang mau masuk. Belum menampilkan share screen. Yang lain bagaimana? Iya, Pak. Di saya juga belum. Oh, Di saya bentar. juga belum ada, Pak. Oh, oh ya tadi lupa belum saya ini ya. Oh, ini tadi nggak ada yang ngingetin. Nggak ada yang ngingetin dari awal ya. Oke, ini tadi belum saya screen. Jadi sebenarnya mana tadi ya? Saya ulangi lagi sedikit ya. Jadi apa? Seperti yang sudah saya kirim di grup tadi sebenarnya ya. Di grup tadi kan sudah saya kirimkan perkembangan dari apa? Neural ini ya. Ini yang saya peroleh waktu sekarang sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi ya ini sama seperti yang tadi saya kirim di apa? Di grup ya. Jadi ini materi yang saya peroleh waktu ikut pelatihan di LIPI Bandung waktu saya S3 itu, saya lupa tahun berapa, 2016 mungkin. Ini adalah pengembangan dari neural sebenarnya. Ya, ini makanya pembahasannya juga masih seputar neural, tetapi yang lebih dikembangkan dalam bentuk penerapan yang lebih mendalam ya. Makanya disebut deep ya. Pembelajarannya lebih mendalam. Ini secara umum garis besar yang kita pelajari kan AI itu ya, himpunan besarnya ini AI, kemudian di dalamnya ini ada machine learning, di dalamnya lagi ada representation learning, di dalamnya lagi ada deep learning. Nah ini jadi deep learning ini adalah bagian dari representation learning, bagian dari machine learning, bagian dari AI yang kita pelajari ya. Nah, secara umum dia penerapannya mirip dengan neural. Jadi dia memang pengembangan daripada neural. Jadi ini beberapa pelajarannya bisa kita skip saja. Termasuk yang gambar ini. Ini sebenarnya di neural juga seperti itu, tetapi lebih khusus di deep learning orang-orang lebih banyak mengeksplor informasinya lebih banyak di sini. Karena memang orang mungkin sudah jenuh belajar neural. Nah, sekarang dikembangkan lagi jadi deep learning. Salah satu kelebihannya ini misalnya dimanfaatkan untuk mengekstraksi fitur dari gambar ya. Ini kalau gambarnya seperti ini, hasil ekstraksi fiturnya seperti ini, bisa jadi dalam bentuk histogram warna ya. Ini nanti akan lebih bermanfaat infonya buat kita untuk dianalisis lebih lanjut di sini. Nanti apa ini bentuk gambar apa, orang atau pemandangan atau apa. Nah ini perkembangannya dari tahun ke tahun, jadi kalau neural mungkin sudah 50-an, tahun 50 sudah ada ya, dikembangkan terus, mungkin sudah agak mulai jenuh, nah sekitar tahun ini, ya 2000 berapa ini orang mulai meneliti kembali, sampai akhirnya sekarang sudah jadi neural ya, 2020 ini juga semakin pesat orang banyak meneliti, bahkan ini diprediksi regresinya akan terus naik, sampai tahun 2000 sekian, orang masih akan belajar deep learning ya. Nah, salah satu arsitektur yang paling umum digunakan seperti deep feed-forward network ini ya. Pada intinya ini mirip neural biasa saja ya. Nah, ini kalau digunakan untuk mengenali gambar ya.
Ya, ini yang sudah kita pelajari di neural, dipakai lagi di deep learning. Jadi neural yang kita pelajari kemarin, di mana setiap node-nya ini ada fungsi aktivasi, yaitu sama ya. Ini sama sampai ke atas, fungsinya masih seperti neural kemarin ya. Dan fungsi aktivasi yang digunakan bisa seperti yang di neural, ada sigmoid, tangent hiperbolik, atau rectifier linear unit ya. Dan seterusnya, saya kira ini sudah kita pelajari di neural. Nah, cuman ini ada spesifik di deep learning yang nggak ada di neural. Salah satunya adalah dropout. Dropout itu pada saat proses learning kan berinteraksi antar node-node ini ya. Nanti suatu saat ada node-node yang tidak efektif, dia tidak ada interaksi dengan node yang lain, maka node yang nggak ada hubungannya bisa di-drop ya. Bisa dibuat untuk mengefektifkan proses, juga untuk menghemat memori ya. Dropout. Dan seterusnya, nah ini bisa juga mendekati proses-proses gradient design, penurunan gradient ya, secara stokastik. Ini juga bisa dijadikan dasar untuk pembelajaran dari neural atau deep learning ya dalam hal ini. Nah, salah satu atau yang lain setelah deep feed forward neural, ini ada lagi CNN juga cukup terkenal dan anak-anak mahasiswa sekarang tugas akhirnya sering menggunakan ini. Yang CNN. Ada lagi? Oh, ini masih ya. Oke, seperti itu. Jadi CNN ini salah satu arsitektur deep learning yang cukup terkenal dan banyak dipakai anak-anak untuk skripsi ya. Untuk menyelesaikan permasalahan macam-macam, pengenalan tanda tangan, pengenalan wajah, pengenalan retina mata dan lain-lainnya. Jadi cukup banyak penerapannya. Oke, cara kerjanya juga hampir sama juga seperti di yang tadi, seperti neural juga ya, modelnya layer-layer begini. Ya, hampir sama saja. Cuman kan ekstraksi fitur itu direpresentasikan dalam bentuk node-node ini ya. Ini hampir sama saja. Ya, orang-orang kadang menggambarkannya juga seperti ini. Nah, di layer-layer ini kan dilakukan ekstraksi fitur dan gambaran dari fitur-fitur ini kan bisa juga dalam bentuk mapping fitur seperti ini sebenarnya ya. Jadi misalnya ini inputnya diambil satu ukuran kecil ini, dari satu ukuran kecil ini di sini di ekstrak, dilakukan ya ekstraksi fitur ya, kemudian dilakukan pooling dan seterusnya, CNN lagi convolutional lagi, pooling lagi dan seterusnya sampai di layer yang paling luar ya. Convolution ini dari kata convolve di matrik konvolusi ya. Ada kata-kata konvolusi ya, sama seperti pekerjaan dulu mungkin Anda belajar di mata kuliah aljabar linear ada enggak? Jadi ada matrik konvolusi ya, itu sebenarnya perkalian matrik secara konvolusi ya. Sebenarnya di ACVK juga ada analisa citra visi komputer. ACVK ya. Saya dulu ngajar ACVK kan ada konvolusi matrik. Jadi penerapan dari mata kuliah aljabar matrik itu salah satunya di mata kuliah citra. Bagaimana proses emboss, sharpening ya, memperjelas, mempertajam. Kemudian apa lagi? Blur, proses blur. Itu sebenarnya matematika semua. Cuman kan Anda sering menggunakan Photoshop mungkin ya. Nah, karena di Photoshop nggak diperlihatkan proses matematikanya. Tapi kalau Anda di informatika, itu proses-proses sharpening, ya, mempertajam gambar, emboss, blur, dan lain-lain, itu sebenarnya proses-proses konvolusi, ya, perkalian matrik. Ya, karena kan ini sebenarnya matrik ukuran piksel berapa kali berapa ini kan sebenarnya menunjukkan apa? Lokasi, ya, dari gambar ini, ya. Koordinat, posisi dari gambar. Nah, koordinat ini kan sebenarnya ukurannya juga ada matrik, ada baris, ada kolom. Nah, ini kalau dikalikan secara konvolusi, itu ada hasilnya. Ya.
Nah, ini hasil konvolusi dari semua piksel-piksel yang ada di sini, jadinya sekian. Proses lagi di pooling ini kan sebenarnya dikumpulin ya, infonya itu, info-info yang tadi, baru di convolve lagi seterusnya sampai benar-benar gambar ini terekstrak sempurna ya. Seperti itu saja cara kerja dari CNN. Nah, ini salah satu contohnya, mungkin bisa dilihat di sini. Ini misalnya matrik kecil yang diambil, ukuran pikselnya ya. Kemudian kita butuh pengalinya kan, operatornya ini disebut kernel. Nah, ini sebenarnya pelajaran ACVK ini. Di pelajaran analisa citra komputer visi itu kan kita ada pengalian ini, gambar ini, untuk proses apa? Misalnya ya tadi, konvolusi tadi kan, untuk mempertajam, untuk mengembos, dan sebagainya. Tergantung, ini dari proses, tergantung kernelnya ini. Jadi kernel ini adalah ukuran matrik tertentu, 2x2, 3x3, terserah. Kalau 22 ya biasanya 22 juga ukurannya. Ini matrik kecil-kecil yang hasil input gambar tadi, dikalikan kernel ini dikalikan sepanjang gambarnya itu ya, seperti proses scanning itu ya. Tetapi di dalamnya adalah proses perkalian konvolusi ini. Perkaliannya dengan apa? Dengan kernel. Kernel itu apa ya? Ditentukan aja kita mau proses apa, mau menajam gambar, mengembos, mengblur, dan seterusnya ya. Kira-kira seperti ini. Ini yang dilakukan oleh konvolusi neural network dari satu layer ke layer yang lain. Nah, ini kalau Anda ngerjakan secara manual, tentunya Anda sudah ampun-ampun ya. Makanya ini bisa diserahkan ke komputer, ke komputasi. Komputasinya pun sekarang sudah banyak library yang sudah siap pakai, yang tinggal Anda gunakan. Yang penting Anda paham cara kerjanya ini, proses di dalamnya, untuk mendapatkan hasil output yang diinginkan ya. Nah, yang tadi ini kan salah satu bentuk konvolusinya. Kemudian selanjutnya tadi kan ada proses pooling ya, ada layer pooling. Nah, hasil konvolve sebelumnya tadi dari layer konvolusi ini di pooling, dilakukan summing di sini, ditambahkan untuk dikumpulkan. Nah, informasi yang hasil penjumlahannya ini apakah sudah cukup memberi info mengenai gambar? Kalau belum, diekstrak lagi, dilakukan CNN lagi ya. Dilakukan apa? Konvolusi lagi. Seterusnya pooling lagi dan sampai layer terluar. Itu saja ya. Nah, itu cara kerjanya dua arsitektur neural yang lahir kembali menjadi deep learning. Nah, beberapa riset deep learning yang banyak sekali bisa diterapkan di mana saja. Ya, riset-risetnya ini kalau mempelajari bagaimana proses node-node di dalamnya bekerja ini juga sudah diteliti orang-orang ya. Kita tinggal pakai saja sih nanti. Nah, ini salah satunya misalnya dipakai untuk yang supervised ini untuk mengenali tulisan ya. Ini apa, ada tulisan apa untuk teks yang mau ditampilkan. Dan seterusnya ya, saya kira ini tinggal beberapa penerapannya. Mungkin selain yang tadi masih ada arsitektur lain selain CNN dan deep forward tadi. Ada time differential neural network, recurrent, long short term time memory, dan seterusnya. Ini saya kira Anda bisa pelajari yang berminat. Nah, ini yang penting di sini, kalau Anda mau running di GPU, ini sekarang kalau Anda jalankan di Colab, Google Collaboration, Google Colab, Anda bisa memilih ada prosesor GPU. Tapi kalau Anda pakai laptop, ya yang CPU ini berarti. Nanti kecepatannya kalau yang Anda bekerja dengan grafik-grafik yang cukup banyak, itu saya kira mungkin bisa dicoba coding langsung di Colab ya, Google. Dan seterusnya, jadi ini beberapa library yang sering dipakai kalau Anda bekerja dengan deep learning. Salah satunya di Python ada library Keras namanya. Dan Keras ini sudah kita pakai kemarin waktu menyelesaikan gerbang XOR di neural network ya. Pada prinsipnya sama, neural network dengan deep learning, cuman deep learning biasanya hidden-nya banyak gitu aja. Karena Anda cukup
merepresentasikan fitur yang diharapkan atau belum gitu. Nah, di dalam Keras itu sudah ada TensorFlow. Jadi biasanya TensorFlow backend gitu ya. Di dalamnya sudah ada TensorFlow. Ini apa ini? Ya sama aja nih dalamnya si ini ya. Pengembang deep learning atau neural sudah menyiapkan library-library atau modul-modul, kelas-kelas yang siap pakai. Backend lain yang bisa digunakan ada Theano, ada CNTK. Ya, ini arsitektur lain dari backend di deep learning ya. Ini ada kepanjangannya, ada sendiri tadi mungkin di depan juga ada. Oh enggak ada. CNTK ada cari di internet ada ya. Theano macam-macam. Library lain untuk deep learning bisa untuk di Facebook itu biasa digunakan Caffe2 ya. Di Microsoft ya CNTK tadi ada Theano, ada PyTorch dan lain-lain. Ini sebenarnya ya bisa disebut framework karena dia siap pakai. Anda berbasis PyTorch seperti apa, Anda juga bisa menyelesaikan deep learning. Ya, ini saya kira seperti itu dan mungkin tambahannya ini di buku saya ini. Nah, ini apa namanya? Yang tadi itu selain framework yang ada, ini ada framework yang lain. Yang tadi TensorFlow sudah kita sebut, PyTorch sudah, Caffe sudah. Nah, ini mungkin ada Sonnet, ya Keras juga sudah ya, MXNet, Gluon, Switch dan lain-lain. Ini saya kira banyak sekali orang-orang sudah mengembangkan. Termasuk ada Darknet, Darkflow, YOLO. Nah, ini anak-anak sudah memakai beberapa untuk skripsi menggunakan YOLO ya. Jadi biasanya tergantung aplikasinya. Jadi kalau Anda nanti lebih cocok menggunakan arsitektur yang mana, dan tentunya mungkin Anda ketemu dengan di GitHub yang Anda cari kok pas. Anak-anak biasanya lebih cepat nyarinya lewat GitHub ya. Tapi jangan lupa dipelajari documentation-nya supaya Anda juga paham di dalamnya bagaimana deep learning bekerja. Nah, ini di luar cukup banyak sekali framework-framework siap pakai. Yang di dalamnya tentunya apa namanya sudah tersedia library atau modul atau kelas yang siap pakai untuk menyelesaikan problem deep learning ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk deep learning ya. Oh ini ada tadi, sorry belum masuk. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Anda nanti untuk tugasnya boleh ngambil dari deep learning, neural, dari fuzzy type 1, fuzzy type 2 ya. Ya, nyari contoh-contoh di internet kan banyak, nanti Anda tambahin sedikit dokumentasi, Anda ganti datanya ya. Jadi cara belajarnya kan gampang, sebenarnya seperti yang contoh saya kemarin. Ini kan, kemarin kita menyelesaikan gerbang XOR. Gerbang XOR, nah, ini menggunakan arsitektur yang sederhana, menggunakan arsitektur 2 input, 1 output. Meskipun ini sederhana, tapi ini bisa dipakai untuk memprediksi, ya, misalnya data 2 tahun untuk memprediksi 1 tahun ke depan. Nah, gitu. Jadi arsitektur dari neural ini, meskipun kelihatan sederhana, ini kan hanya menirukan gerbang XOR kemarin ya. Ini XOR ini kan biasanya punya input yang kalau sama inputnya 01 atau berbeda ya baru nilainya 1, 10 outputnya juga 1, yang sama itu baru 0, 11 atau 000. Ini adalah pasangan data untuk XOR. Nah, ini kalau misalnya Anda pakai yang lain, ini bukan data 01 tapi bisa info yang lain, misalnya ini data orang kena penyakit mungkin data penghasilan lah atau data penghasilan. Nah, nanti angkanya mungkin tidak 01, ini bisa angka sembarang penghasilannya berapa. Cuma nanti kalau angkanya di sini lebih dari 1, Anda harus lakukan normalisasi dulu ya. Normalisasi yaitu adalah mengubah misalnya pendapatan 0 sampai 1000, maka 1000-nya itu kan dianggap 1 nanti oleh fungsi aktivasi dari deep learning atau neural ya. Karena output neural atau output deep learning kan cuma 1 maksimal. Jadi dibuat scaling dulu ya.
dinormalisasi atau di scaling. Mungkin yang contoh yang ada yang ini nggak ada normalisasinya, atau ini sementara pakai data yang ini. Nah, kemudian yang penjelasan saya yang terakhir, lah ini contohnya misalnya sigmoid ini. Sigmoid kan 0,1. Nah, misalnya ada untuk prediksi pendapatan, ya, pendapatan atau penghasilan atau apa ya, penerimaan dari sebuah perusahaan, itu kan bukan 0,1, bisa jadi sekian puluh juta, sekian ratus ribu, ya. Nah, ini harus diangkat ke sini, karena output dari neural hanya 0 sampai 1 ini. Kalau Anda pakai sigmoid, kalau tangan hiperbolik bisa minus 1 sampai 1. Nah, yang paling gampang 0 sampai 1 aja. Sehingga misalnya Anda punya penghasilan misalnya maksimal 1 juta, itu harus di scaling ke sini. 1 jutanya itu adalah 1, nolnya tetap 0. Jadi misalnya 500.000, dari 1 juta 500.000 kan tengah-tengah itu adalah 0,5 ya. Nah, bagaimana caranya mengubah dari angka 0 sekian 1000 juta menjadi 01, itu namanya normalisasi. Nanti ada caranya, rumusnya nanti saya tunjukkan. Nah, terus untuk prediksinya kan harus setelah 01 dikembalikan lagi kan. Dikembalikan lagi namanya denormalisasi, supaya ketemu lagi uangnya tadi, ratus ribunya. Ini sementara diikuti dulu yang pakai 01 biar gampang. Ini kemarin kita sudah mencoba menggunakan Keras loh. Ini ya, ini. Nah, sekarang dengan cara yang sama neural ini untuk yang Keras, karena Keras kan juga dipakai untuk deep learning ya. Tetapi biasanya arsitektur di dalam ininya yang berubah ya. Hidden-nya ini bisa banyak, bisa lebih dari 1. Jadi pada prinsipnya deep learning ini hampir sama. Kalau Anda pakai Keras, ya mirip waktu Anda gunakan di neural ini. Jadi neural yang ini sebenarnya ya deep learning, ya kan? Cuma deep learning yang sederhana, karena Anda hanya menggunakan 1 hidden layer saja. Ya, ini yang pakai Keras ya. Nah, di dalamnya kan juga sudah ada TensorFlow backend-nya ya. Jadi sebenarnya yang contoh deep learning untuk kasus kita, itu Anda bisa menggunakan yang ini, yang neural tetapi yang pakai Keras ya. Nah, kemudian misalnya Anda pakai, tapi nanti ini belum saya modif untuk Anda ya. Ini contoh yang menggunakan normalisasi. Saya kasih contoh dulu, mungkin nanti kalau mau dimodif di ini ya. Sebentar, ini saya membantu teman untuk menyelesaikan prediksi misalnya ya. Saya kasih contoh, saya taruh di mana ya? Sini mungkin, di planning. Mungkin ini buat contoh saja. Kota dan desa. Nah, ini misalnya nanti contoh penerapannya seperti ini. Ini prediksi, sebentar ya. Ini adalah prediksi untuk penduduk miskin atau data kemiskinan di Indonesia menggunakan deep learning ya. Penduduknya adalah di kota dan di desa. Ya, ini datanya dari mana? Nah, ini di sini nanti ada normalisasi. Ini datanya diambil dari kalau Anda cari di Google, kata kuncinya adalah ini. Jumlah penduduk miskin menurut wilayah dalam juta jiwa, Badan Pusat Statistik ya. Kata kuncinya adalah jumlah penduduk miskin menurut wilayah. Nanti di sini ada dari tahun ke tahun. Nah, ini Anda download satu persatu. Jadi kan ini ada tahun sekarang 2019-2020 dari ini ada 96 sekian. Kalau dilihat ini sudah cukup banyak tahunnya dari 99. Cuman ini ada satu yang 96 98 harusnya 97 98. Ini karena nggak urut bisa dibuang yang ini, diambil yang ini aja mulai 99 2000 sampai 1920. Nah, ini Anda download di dalam bentuk Excel ini ya. Kemudian Anda kumpulkan, itu juga bisa. Nanti contohnya adalah
Ini yang sudah saya lakukan adalah mendownload dan menggabungkan itu supaya Anda tahu gambarannya. Itu kalau sudah di-download bentuknya adalah ada di ini ya. Ini adalah data-data yang saya hasil download dari Badan Pusat Statistik tadi. Nah, ini Anda nanti bikin skripsi ya kayak gini caranya. Anda tinggal ganti-ganti datanya. Kalau Anda mau prediksi kemiskinan misalnya ya seperti ini. Ini data penduduk miskin dari 99, 2000, 2001, 2002. Nah, setiap tahun ya. Ini kalau Anda lihat kan data setiap 2 tahun ada di sini. Nah, ini kalau ditampilkan Excel aja. Ini kan penduduk miskin di kota, di desa, dan di kota di desa dalam juta jiwa. Tahunnya ini kan tadi 99 dan 2000 gitu. Ini nanti mempengaruhi arsitektur Anda. Berarti arsitektur kita adalah, ini nanti bisa misalnya 2 input, ini adalah tahun 99 dan 2000 dan seterusnya. Nanti disusun ke bawah. Ya, ini nanti yang 2 tahun. Dikumpulkan semuanya, nanti lengkap jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda nanti ngerjakan riset, caranya nyari data salah satunya dari Badan Pusat Statistik ya seperti itu. Baru nanti lengkapnya dikumpulin jadi satu seperti ini ya. Ini kan tahun mulai 99 2000, 2001 2002 dan seterusnya sampai 19 2020. Yang atas 19 ini 2020. Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya adalah menggunakan data dari Badan Pusat Statistik yang kita download tiap 2 tahunan ini, kemudian kita kumpulkan jadi satu. Nah, ini buat contoh ya. Nah, kemudian akhirnya ini untuk mengerjakan tadi, di planning tadi, kita bisa pakai yang ada di sini. Jadi ini contoh saya ini kan sudah saya kirimkan ke Anda ya. Jadi ini yang menggunakan Keras ini sudah saya kirim ke Anda, nanti tinggal diganti-ganti arsitekturnya di sini. Ini kan kemarin karena inputnya 2, ya, ini input layernya 2, hidden layernya juga 2, output layernya 1, 2, 2, 1, ya. Gambarnya kan. Nah ini ya, 2, 2, 1. Nah, nanti untuk prediksi tadi kemiskinan itu bisa beda. Untuk kemiskinan ini saya menjadikan 9 input ya. Ini kan 9 tahun ke belakang untuk memprediksi 1 tahun ke depan. Atau karena kalau 2 datanya 2-2 masuknya, nanti bisa 2 tahun langsung ke depan ya gitu. Misalnya ini untuk memprediksi tahun 2017-18 menggunakan data dari 99 sampai 2006 gitu ya. Arsitekturnya sebenarnya mirip, cuman ini saya ganti jadi 9. Kalau arsitekturnya 9 input, nanti berubah di dance-nya ini. Nah, ini ya. Jadi di model Kerasnya ikut berubah. Jadi inputnya kan sekarang saya jadi 9, ya. Hiddennya bisa 9, 9, dan seterusnya. Output terakhirnya 1. Tapi karena masuk datanya 22, itu lewat satu pintu yang sama, langsung nanti bisa memprediksi 2 tahun ke depan. Gitu ya. Ini contohnya, jadi dari kasus yang sederhana yang saya kasihkan Anda ini, Anda nanti coba pelajari lagi. Jadi deep learning itu menggunakan arsitektur, menggunakan library Keras ini sudah cukup menyelesaikan. Dari contoh ini saya kembangkan untuk prediksi kemiskinan ini ya. Cuman ini perlu ditambahkan di sini, jadi yang paling penting di sini, karena Anda kalau kemiskinan tadi dari datanya Badan Pusat Statistik, ini kan dalam juta jiwa ini. Ini misalnya ada 26 juta tahun 2019, kemudian ini 25 juta. Nah, padahal neural network itu atau deep learning kan maksimal cuman 1. Kalau Anda pakai sigmoid, ya. Gambar sigmoidnya adalah ini ya. Jadi keluaran dari deep learning maupun neural itu maksimal 1. Bagaimana caranya agar data sekian puluh juta tadi menjadi 1? Maka Anda lakukan namanya normalisasi ini ya. Ini rumus normalisasinya.
ini kemudian untuk mengembalikan denormalisasinya Anda tinggal ganti saja. Jadi ini misalnya data X itu hasil X bar ini ya. Ini X dot. Ya, ini apa nih? X aksen. Ini adalah yang hasil normalisasinya. X ini adalah data yang asli ya. Nah, kemudian ada A dan B. A itu nilai maksimum. Kemudian B-nya itu nilai minimum dari data asli ya. Kan kita punya 0 sampai 25 juta misalnya. Berarti minimalnya 0, maksimalnya B 25 juta. Nah, X-nya itu datanya berjalan dari awal sampai akhir. Nanti Anda juga akan dapat data yang berjalan dari awal sampai akhir, tapi nilainya sudah menjadi 0 sampai 1. Nah, ini normalisasi data. Ini gambarnya adalah normalisasi JPG. Normalisasi JPG ini penting untuk saya infokan ke Anda. Dan nanti gimana Pak kalau sudah ketemu 01, padahal kita ingin memprediksi penduduk itu jumlahnya juta. Nah, itu kebalikan dari normalisasi. Namanya denormalisasi. Pakai aljabar sederhana. Kalau Anda ini ketemu X aksennya sudah ketemu, Anda mencari X kan gampang. Kalikan silang ke sana ya. A min B-nya kalikan silang dengan X aksen. Kemudian nanti 0,1-nya pindah ke kiri dikurangi. Nah, untuk mendapat X-nya dibagi dulu 0,8. Nah, terakhirnya baru ditambah B. Dapat X. Pakai aljabar sederhana, Anda bisa menyelesaikan denormalisasi ya. Ini makanya proses normalisasinya ini sudah saya buatkan fungsinya, termasuk waktu membalikan lagi tinggal pakai denormalisasi. Ini contoh yang sudah saya lakukan, denormalisasinya ada di mana ya? Ada kok, tinggal kebalikannya saja itu. Denormalisasi. Saya tulis. Ini yang normalisasi. Tapi gampang lah ya, Anda tinggal bikin kebalikannya. Tadi ada yang ini lagi. Oh enggak. Enggak ada. Atau Anda butuh ini enggak ya? Rumus normalisasi ini perlu kalau Anda nanti bikin studi kasus yang keluarannya tidak harus 01. Ini tadi namanya apa namanya? Lupa. Normalisasi JPG ya. Normalisasi JPG, saya kirim dulu ke Anda. Ini nanti Anda butuh kalau Anda pakai menyelesaikan yang keluarannya tidak hanya 0 sampai 1. Tadi tempatnya di planning normalisasi ini ya. Ini rumus normalisasi yang sering dipakai orang-orang kalau menyelesaikan permasalahan yang keluarannya tidak hanya 0 sampai 1. Kalau hanya Anda menebak saja, misalnya 0 itu cowok, 1 cewek, Anda bisa menebak berapa cowok, berapa cewek, gampang ya. Atau misalnya 0 itu tidak punya penyakit, 1 ada penyakit, itu juga masih 01. Tapi ada kalanya Anda bisa tidak hanya 01, ya tadi pendidik jumlah penduduk miskin di Indonesia 25 juta misalnya. Nah, 25 juta itu Anda jadikan 1, yang 0 ya tetap 0, tapi misalnya 12,5 juta itu 0,5 ya. Itu setelah dinormalisasi. Nah, nanti kan harus dikembalikan lagi, ya caranya di denormalisasi, kebalikannya pakai aljabar linear, aljabar biasa, Anda bisa nyari X-nya ya, kalikan silang dan seterusnya. Saya kira seperti itu, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kata kuncinya ada di XOR ini ada gerbang XOR ini Anda kuasai, nanti saya kira Anda akan mudah menyelesaikan prediksi menggunakan deep learning yang sederhananya adalah sebagai keras saja. Pak, saya mau pakai CNN, ya boleh, nggak harus pakai keras. Jadi di internet kan cukup banyak contoh-contoh deep learning yang bisa Anda pelajari. Nah, kalau yang saya dari kasus sederhana ini tadi, dari XOR ini, bisa saya pakai untuk menyelesaikan prediksi ini. Prediksi kemiskinan yang datanya saya ambil dari jumlah penduduk ini ya.
ada di Badan Pusat Statistik. Anda cari data yang lain, pendapatan penduduk, ya sudah prediksi pendapatan penduduk ya. Jumlah kematian, ya ada di internet di Badan Pusat Statistik ini kan cukup banyak. Dan data ini juga bisa dipercaya, maksudnya diakui karena ini kan milik negara yang dipublish untuk umum, jadi Anda bisa ambil. Cuma Anda harus telaten, ya ini di-downloadi satu-satu ini. Ini kan ada data yang cukup banyak ini ada 20 tahunan sudah cukup untuk memprediksi kemiskinan sekian tahun. Ya, polanya bisa dilihat. Nah, ini contohnya yang sudah kita kerjakan sama teman-teman kita ini. Nah, ini kan akhirnya proses pelatihannya. Ini persis di XOR tadi, gerbang XOR saya pakai, tapi saya kembangkan untuk arsitektur yang berbeda ya. Ini sudah bisa memprediksi. Cuman sekarang kalau tahun kan misalnya tahun kok 1, 2 ini kita siasati tahunnya ini supaya jadi ini dibuat saja urutan misalnya 2007 sampai 17, 18 yang kita prediksi, maka gambar yang tadi saya rubah jadi begini ya. Ini nggak merubah nggak merubah makna ya. Jadi hasil pelatihan neuralnya seperti ini atau deep learningnya ya, pelatihan deep learningnya seperti itu. Kemudian untuk menampilkannya kan tahun butuhnya 2017-18. Nah, saya convert sedikit ke sini. Nah, ya, ini nggak masalah. Ini dikasih tool sedikit untuk mensiasati supaya gambarnya sesuai yang kita inginkan. Dan seterusnya. Ini kan tahunnya 2019, kemudian untuk coba prediksinya ini juga sama untuk memprediksi tahun 2019 dan 2020. Hasil aslinya kan masih angka begini, 1 ini maksudnya 2019, 2 ini 2020 ya. Maka tampilannya kita rubah dengan mengganti urutannya saja, maka tampilannya sudah jadi begini. Nah ini. Kalau Anda sudah bisa bikin seperti ini, saya kira ini sudah bisa jadi paper ya. Jadi kalau Anda mau bikin untuk syarat yudisium, nggak susah-susah sebenarnya. Anak-anak yang belajar deep learning nanti tinggal dikembangkan lagi ya. Jadi metode deep learning ini yang sudah menurut saya cukup bisa diandalkan. Kalau Anda mau gabung di robot juga bisa. Anda kembangkan di pengenalan wajah dan lain-lain cukup banyak. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk contoh, saya kira contohnya yang XOR kemarin, ini kan sudah saya kirim. Jadi nanti tinggal diganti-ganti arsitekturnya saja. Dari arsitekturnya, ini kan kebetulan yang paling penting itu di sini. Jadi arsitekturnya kan 2 input. Untuk input hidden yang yang input layer, kemudian yang hidden layer juga 2, output layernya 1. Nah ini kalau 221 itu sesuai untuk kasus ini. Nah, untuk kasus ini. Nah tapi kalau kasus saya tadi ini saya rubah data saya kan, nah bentuknya datanya adalah ini nggak saya tampilin ya. Ini saya ngambil dari data Excel yang sudah saya kumpulkan tadi, cuman nggak kelihatan. Oh ada di sini ini. Jadi datanya itu adalah ngambil 9 tahun ke belakang, tapi masing-masing 2 tahunan gitu. Kemudian outputnya adalah 1, tapi 1 itu langsung nebak 2 gitu ya. Nggak bisa ditampilin. Nah ini makanya nanti mempengaruhi arsitektur dari deep learning-nya ya. Arsitekturnya jadi berubah karena 9 tahun untuk prediksi 1 tahun. Nah 9 tahun ini bisa ada di dalamnya ada 22 tahun jalan-jalan lewat arsitektur yang sama ya. Sehingga kalau yang Anda tadi ini kan, ini sebenarnya kan 2 input, 1 output. Tetapi dari 2 ini langsung bisa jalan 4. Nah ini kan, pintunya 2 tapi yang jalan 4. Ya kan, ini pintunya ada 2 input, tapi datanya ada 4. Nah, sedangkan saya pintunya ini ada 9, masing-masing datanya 2, gitu. Itu sudah bisa memprediksi 2 kali 9, jadi 18 tahun yang lalu untuk memprediksi 2 tahun ke depan. Nah, ini jadi datanya menggunakan data statistik ini.
Cara nyarinya di Google gampang, pakai kata kunci ini. Tadi saya di Google, kata kuncinya adalah data penduduk miskin Indonesia Badan Pusat Statistik gitu. Kalau Anda mau mencari data pendapatan penduduk Indonesia, ya bisa aja. Data penduduk yang kena sakit apa atau apa. Data kematian Indonesia. Nanti Anda bisa memprediksi pendapatan dan lain-lain. Cari di Badan Pusat Statistik. Cara lainnya cari di Google Trend juga bisa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi kata kuncinya di sini ya, program sederhana ini ya, yang sudah saya kirimkan ke Anda ini, Anda pelajari dengan baik. Nanti kalau Anda ini sudah bisa, Anda bisa kembangkan ke kasus yang agak rumit, seperti yang saya kembangkan ini. Tapi sebenarnya kan hampir sama saja ini. Jadi ini sebenarnya kayaknya sudah canggih, memprediksi kemungkinan, tapi sebenarnya ini saya ngambil dari contoh ini saja. Ini sudah bisa dipakai untuk penelitiannya kita ya. Kalau ini tadi bukan, yang ini kan untuk pengenalan yang sederhana. Jadi Anda selalu kembalikan ke kasus yang sederhana. Kalau yang sederhana ini Anda bisa, saya kira Anda nanti bisa kembangkan sesuai keinginan. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk deep learning yang berbasis Keras. Pak, saya nggak mau pakai Keras, pakai yang lain, PyTorch dan lain-lain, ya silakan. Anda belajar sendiri tapi ya, itu kan banyak tadi saya contohkan, ini ada TensorFlow, ada PyTorch, Caffe, Sonnet, Keras. Keras kan sudah saya kasih contoh, MXNet, Gluon, Switch, dan lain-lain, Darknet, Darkflow, YOLO, ya. Anda cari di internet cukup banyak ya. Boleh Anda pakai yang mana saja untuk membuat riset kecil. Nanti riset skillnya Anda dokumentasikan, Anda tampilkan di video ya. Anda taruh linknya seperti tugas 1 dulu, nanti Anda taruh di tugas akhir, nanti saya kasih linknya. Untuk Anda upload seperti biasanya ya. Satu kelompok boleh 3 orang maksimal. Kalau mau sendiri juga boleh. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang sudah mulai paham deep learning? Kalau Anda mau nyari di ini juga banyak di Google yang sudah siap-siap pakai, atau Anda mau pelajari lagi deep learning basicnya. Learning basicnya juga ada ya, deep learning basic. Nanti ada mulai belajar dari basic. Nah, di sini kan tutorialnya cukup banyak ya. Ada yang 5 minutes sudah bisa mempelajari deep learning sederhana, karena dengan cuma 5 step barangkali ya. Jadi di sini kan kalau Anda pakai Keras, yang pertama kan Anda siapkan library dan untuk arsitekturnya ya. Yang kedua ada proses ini pemodelannya ya. Kemudian nah, di sini compile ini Anda sudah proses pelatihannya ini. Ini sudah proses pelatihannya 3 step tadi ya. Udah, terakhir Anda sudah langsung bisa memprediksi ini. 4 step atau 5 step, 4-5 dengan menyiapkan datanya. Nah, makanya kalau Anda cari di Google ini, ada yang 5 minutes itu ya sudah bisa Anda bikin sederhana dari aplikasi deep learning sederhana. Seperti itu, jadi cukup banyak di internet kalau Anda mau cari contoh-contohnya, dan mungkin kalau Anda belum terlalu menguasai, bisa diulang-ulang cara kerjanya ya. Nanti Anda ininya kalau mau nyari codingnya juga di GitHub juga ada. Nah, nanti untuk kasusnya apa? Atau Anda tentukan kasusnya dulu, Anda untuk mengenali apa, misalnya mengenali jari, apa itu tadi, kalau untuk image 01 kan Anda memprediksi ini orang laki atau perempuan dari gambar, Anda juga bisa, ini kucing atau anjing, nah itu juga bisa ya. Jadi ada dengan cara dilatihkan, nanti dikasih label. Ini kalau saya kan, cuman kasus saya ini sederhana, dari awal Anda sudah dalam bentuk angka soalnya.
Nanti misalnya itu gambar, ya gambarnya adalah labeli. Ini misalnya, ini kan contoh-contoh ya. Ini sudah dalam bentuk angka. Kalau Anda bentuknya gambar, ya gambarnya itu Anda citrakan dulu, dapatlah angka citranya. Ini dalam bentuk pixel, ya kan? Ya, ini nanti outputnya, misalnya 1 ini kucing, 0 anjing, gitu. Anda sudah dari 01 ini sudah bisa nebak 2 gambar. Nanti Anda tinggal ngambil kumpulan gambar kucing dan anjing, nanti dia bisa menebak mana kucing, mana anjing. Tapi itu Anda sudah gabungkan dengan ekstraksi fitur dan lain-lain mata kuliah ACVK, ya. Bisa Anda gabungkan. Nah, kalau di kita sudah dalam bentuk angkanya saja biar cepat. Jadi proses menuju angka ini Anda kerjakan kalau Anda image ya, kalau bekerja dengan image atau video, maka proses kesininya Anda kerjakan dari mata kuliah lain, yaitu ACVK, analisa citra dan komputer visi ya, visi komputer. Nah itu dari gambar menjadi angka-angka ini kan, keluar matriknya. Nah dari matrik ini nanti Anda labeli misalnya yang gambar 1 tadi, yang pertama ini gambar kucing, ya ini berarti satunya kucing. Ini ada gambar lagi, 1 lagi, berarti kucing lagi. Nah ini ada 1 ini mungkin anjing, 0 ya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini Anda bisa gabungkan dengan mata kuliah ACVK, atau mungkin digabung dengan mata kuliah yang lain di microcontroller dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan? Pak, permisi, saya mau bertanya. Apa? Itu mengenai tugas sebelum UAS tadi seperti apa, Pak? Di sini tadi putus-putus, jadinya kurang jelas. Nanti saya ini kan lagi, mungkin saya taruh di channel seperti biasanya. Nanti Anda tinggal upload di situ ya. Anda siapin dulu aja videonya. Jadi Anda mungkin nanti punya waktu 2-3 minggu mungkin ya. Jadi waktu kita kan masih ada sampai, ini Anda masih ada 2 minggu toh. 22 sampai 29. Ini 2 minggu ini Anda pakai untuk diskusi. Anda diskusi dengan teman satu kelompoknya. Nanti Anda ya nyari topik sembarang. Anda bisa menerapkan mulai yang kita pelajari dulu kan dari fuzzy, termasuk apa, fuzzy type 2 juga boleh, kemudian yang neural, yang ini. Jadi Anda bisa pakai yang riset kecil saja ya, riset kecil. Nanti tim bisa max 3 orang. Ini Anda bisa ngambil topik dari fuzzy, ya. Fuzzy kan ada fuzzy type 1, bisa fuzzy type 2. Yang kedua mungkin bisa ngambil dari fuzzy type 2. Kemudian yang ketiga bisa neural ya, network. Yang keempat bisa deep learning. Nah sebenarnya di buku yang kita pakai acuan itu kan ada NLP ya. Ada NLP, Natural Language Processing, tapi kita kayaknya nggak nutut waktunya. Tapi kalau Anda mau belajar sendiri boleh, jadi ini opsional saja. Yang NLP-nya opsional ya. Jadi kalau ada misalnya mau tertarik belajar, nanti Anda belajar sendiri, ada di bab-bab terakhir buku referensi kita itu, Modern AI itu. Ini jadi terserah, jadi Anda bikin riset kecil, mau yang sederhana atau sama canggihnya, nggak ada masalah, Anda pokoknya sesuai kemampuan Anda bersama tim. Nanti kalau ada kesulitan kan masih ada waktu 2 minggu untuk diskusi, nanti Anda bisa lewat grup, nanya lewat grup juga boleh ya. Jadi apa yang mau dibikin, misalnya, ya misalnya ngembangkan dari yang sudah saya kasih contoh-contoh itu juga boleh ya. Ya contohnya tadi itu dari kasus 2 input 1 output bisa digunakan untuk prediksi dan lain-lain. Untuk pengenalan apa. Itu kira-kira ya. Atau mau bebas nyari di internet, dikembangkan sendiri juga boleh. Tapi diusahakan yang Anda paham, yang Anda punya datanya sendiri. Ya, yang Anda paham saya kira lebih baik. Begitu kira-kira? Gimana?
Masih bingung? Sudah Pak, sudah cukup jelas. Ya, oke. Mungkin ada yang tanya lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya ada tinggal bereksperimen sendiri. Ya, nanti mungkin kalau ada tambahan dari grup bisa saya tambahkan lewat grup. Tapi pada intinya Anda masih ada waktu 2-3 minggu sampai UAS untuk diskusi sama tim kira-kira mau bikin apa. Kalau Anda punya data di internet itu ada data yang sakit akibat pandemi juga bisa ya. Ada, saya lupa linknya, di Simlitab Mas kalau nggak salah itu di Indonesia juga sudah punya Satgas Nasional itu. Itu Anda bisa juga digunakan untuk mau, tapi itu datanya ini ya, kurang banyak dari sisi periode tahunnya. Atau nggak usah begitu, untuk diagnosa saja. Kalau Anda punya misalnya gejala apa untuk memprediksi sakit apa, itu juga mungkin bisa nanti dikasih kode atau label-label gejala-gejalanya. Sama sih prinsipnya seperti XOR tadi. Ini, jadi prinsipnya sih di sini kata kuncinya. Jadi ini kan pasangan data ini ada di 4 input dengan dua pintu ya, 2 pintu input dengan sebanyak 4 data dan 1 output, 1 pintu keluaran dengan 4 data. Nah ini terserah infonya, ini bisa info apa saja, bisa gejala atau apa. Kemudian ini nama penyakitnya, atau sakit atau tidak sakit. Kalau 1 itu sakit, kalau 0 tidak sakit. Nah, atau 1 itu positif, 0 negatif. Nah, gitu juga bisa ya. Oke, jadi saya kira nanti Anda diskusikan sama tim. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya-tanya lewat grup ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau nggak ada nanti silakan dicoba dulu riset kecilnya. Nanti kalau masih ada kesulitan boleh diskusi lewat grup ya. Nanti saya kira kata kunci kalau belajar neural maupun deep learning itu kalau secara pemrograman di contoh terakhir yang sudah saya kirim untuk menyelesaikan kasus XOR, gerbang XOR menggunakan yang Scratch, yang pemrograman sendiri ataupun menggunakan library Keras ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda belajar sendiri menggunakan arsitektur yang lain dan library yang lain. Tadi sudah banyak framework deep learning yang cukup banyak di luar, Anda boleh coba ya. Mana yang kira-kira Anda bisa pahami, ya mungkin nanti bisa jadi bekal kalau Anda mau lanjutkan ke skripsi dan seterusnya. Saya kira demikian, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat membuat riset kecilnya. Nanti tidak perlu khawatir, kalau ada kesulitan Anda bisa tanyakan lewat grup ya. Saya kira demikian, terima kasih kehadirannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.